Tuhan yang salah ngomong, atau mungkin ada malaikat yang ngasih informasi, yang kasih salah ke Yesus mungkin gitu. Ayat-ayat yang dipertanyakan beliau ini memang ayat-ayat kontradiksi yang harusnya kita tidak perlu menjawab karena memang konteksnya tidak sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan mualaf-mualaf ini. Tetapi memang kita harus akui bahwa memang inilah pedoman yang sudah diajarkan turun-temurun dari mualaf sebelumnya kepada mualaf-mualaf yang baru. Jadi tepatnya 3 hari 2 Dua malam. malam. Jadi yang disampaikan sama Alkitab itu 3 hari 3 malam, dan itu selisih, tidak tepat. Jadi di situ saya berpikir mungkin ada salah penulisan. Iya. Mungkin ada salah penulisan, atau mungkin Tuhan yang salah ngomong, atau mungkin ada malaikat yang ngasih informasi, yang kasih salah ke Yesus mungkin gitu. Baik, di sini saya akan membahas mengenai seorang mualaf dan saya akan kupas tuntas sampai selesai mengenai pernyataan ataupun kutipan ayat-ayat daripada mualaf ini. Sekedar informasi, mualaf ini berasal dari NTT dan ternyata setelah saya pelajari, mualaf ini adalah seorang awam yang dulunya tidak paham Alkitab dan Kristen KTP, lalu kemudian didoktrinasi oleh tetangganya. Ia mudah sekali percaya, mudah sekali mengambil prinsip bahwa ayat Alkitab sekarang adalah palsu atau tidak murni. Ya, beberapa statement beliau, ia mempertanyakan tentang waktu kematian dan kebangkitan Yesus di dalam kitab Injil. Alkitab mencatat 3 hari 3 malam Yesus mati lalu kemudian bangkit. Setelah ia mempelajari sejarah, ternyata tidak sesuai. Jadi kalau dihitung 1 hari 24 jam, maka seharusnya Yesus bangkit itu pada hari Minggu sore. Ya, sedangkan orang Kristen memperingatinya hari Minggu pagi. Jadinya hitungannya adalah 3 hari 2 malam. 3 malam 2 hari. Tidak tepat menurut dia. Oke, di akhir video ini kita akan bantah, dan sebelumnya mari kita simak dulu apa yang disampaikan oleh mualaf ini. Tahu dulu dari Al-Quran bahwa Al-Quran itu mengoreksi Alkitab kami. Gitu. Jadi ayat Al-Quran ini berbicara bahwa kitab Injil yang dipegang oleh umat Kristen itu dulunya adalah sebuah kitab suci yang murni. Tapi kemudian ada beberapa orang yang mereka mengubahnya untuk kepentingan pribadi. Mereka menjualnya dengan harga murah, mereka menambah, mereka mengurangi. Jadi Al-Quran berbicara seperti itu, kayak kasih informasi ke ini kami bahwa ini bukan aslinya lagi, aslinya itu udah dirubah, udah mereka buang, mereka tambah, mereka kurangi. Kalau seandainya di kitab suci berarti tidak ada pertentangan di antara satu dengan yang lainnya, dan tidak ada salah, tidak ada yang berbohong di antaranya. Misalkan gini, kan di Alkitab tertulis bahwa Yesus mati 3 hari 3 malam. Ya kan, dia mati 3 hari 3 malam. Tetapi sejarahnya setelah ditelusuri bahwa tidak tepat. Dia matinya hari Jumat. Hari Jumat sore itu masih dihitung malam pertama. Sabtu dihitung 2 malam, malam kedua. Minggunya masih pagi. Kan 3 hari 3 malam, seharusnya Minggu jam 5 atau jam 6 itu kan udah dihitung malam. Pas 3 hari 3 malam. Tapi sejarahnya itu 3 hari 2 malam. Nggak tepat. Karena hari Minggu pagi-pagi waktu ibunya datang ke gua untuk mengecek tubuh Yesus udah hilang. Terus sahabat murid-muridnya juga ke sana juga periksa juga udah hilang. Jadi tepatnya 3 hari 2 malam. Jadi yang disampaikan sama Alkitab itu 3 hari 3 malam, dan itu selisih, tidak tepat. Jadi di situ saya berpikir mungkin ada salah penulisan. Mungkin ada salah penulisan, atau mungkin
Tuhan yang salah ngomong, atau mungkin ada malaikat yang ngasih informasi, yang kasih salah ke Yesus mungkin gitu. Ayat-ayat yang dipertanyakan beliau ini memang ayat-ayat kontradiksi yang harusnya kita tidak perlu menjawab karena memang konteksnya tidak sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan mualaf-mualaf ini. Tetapi memang kita harus akui bahwa memang inilah pedoman yang sudah diajarkan turun-temurun dari mualaf sebelumnya kepada mualaf-mualaf yang baru. Ya, ayat-ayat Markus pasal 12 ayat 29, pertanyaan mengenai pengakuan Yesus di dalam Alkitab tidak ada bahwa akulah Tuhan, akulah Allah, sembahlah aku. Lalu kemudian ayat-ayat yang kontroversial lainnya. Jadi memang kita harus mengakui. Tetapi di sini saya akan menjawab salah satu pertanyaan saja. Ia mengatakan bahwa kemungkinan Tuhan salah ngomong sehingga di dalam kematian dan kebangkitan Yesus ini tidak sesuai. Waktunya tidak sesuai. Setelah ia mempelajari sejarah, ternyata di Alkitab ini kalau dihitung 1 kali 24 jam, Yesus mati pada hari Jumat petang, seharusnya orang Kristen diperingati pada hari Minggu sore. Sedangkan orang Kristen zaman sekarang memperingati ya hari kebangkitan Yesus itu Minggu pagi. Ya. Jadi kalau kita sinkronkan dengan pada saat itu. Nah, oke teman-teman sekalian, jadi kalau kita menghubungkan waktu Indonesia dengan waktu pada saat kematian Tuhan Yesus dengan hitungan hari di tradisi Yahudi memang sangat berbeda. Yang berikut adalah terkait dengan Markus pasal 12 ayat yang ke-29. Konteks tentang pengakuan Yesus tentang Tuhan itu Esa, Allah itu Esa. Jadi seharusnya Yesus mengatakan bahwa akulah Allah. Jadi konteks ini saya sudah jelaskan berulang kali dalam video saya sebelum-sebelumnya bahwa memang ini tanya jawab. Tidak ada pernyataan Yesus mengatakan langsung bahwa akulah Allah, tetapi Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi. Kemanusiaan Yesus ketika berada di dunia ini memang berhadapan dengan ahli-ahli Taurat atau ahli-ahli kitab yang memang Yesus menjawab sesuai dengan kapasitasnya sebagai manusia. Yesus bisa mengatakan aku adalah Allah, bisa saja, tetapi tidak serta-merta seperti itu. Ya, jadi di dalam Alkitab manapun ya, tidak ada satu ayat ya menurut saya. Apakah ada ayat misalnya di dalam Al-Qur'an ataupun Alkitab yang lain yang mengatakan, mengutarakan secara langsung kepada kita bahwa Allah yang kalian sembah, Allah yang kamu sembah itu, apakah ada ayatnya mengatakan bahwa sembahlah aku sebagai Tuhan, sembahlah aku sebagai Allah? Ayat itu tentu menurut saya tidak ada. Karena ya, bagaimana mungkin kita mengetahui tentang Allah? Karena firman Tuhan ini memang adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, para imam, sehingga kita tahu tentang Allah. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini teman-teman, memang kita tidak mudah terkontaminasi dengan logika cara berpikir mereka. Jadi mungkin cukup sampai di sini saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.